Saya tidak pernah takut mas. Coro saya pebisnis yang pelit, ya tak aku wis nandur lah. Iya. Tak populasiku tak perbanyak, mungkin ini sewa lahan murah mas. Ya saya pengen berbagi manfaat juga. Berbagi. Karena bisnis ini tidak bisa dimonopoli satu orang. Bahkan 100 orang memonopoli tidak bisa. Sulit. Dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar katanya seperti itu. Siap, benar. Sopo sing istiqomah gue ya menang, ngono ya. Siapa Dan yang harus tekun. bertahan, memang bertahan, Pak. Kalau kata jenengan tadi ngatakan apakah ada yang jaga, insya Allah nanti di kita ini kayak Pak Wito namanya ini sudah menyiapkan orang yang mau standby nanti. Wah, ya keren. Sudah ada standby di Ya, situ. dan tak kasih tahu mas, saya itu untuk 10 hektar itu 10 hektar lebih ya. Kepala kebun saya cuma satu mas. Kepala kebunnya. Ya, satu, lainnya pekerja ad hoc. Oh, freelance lah katakan. Iya, freelance. Freelance saja ketika dibutuhkan Iya. herbisida ya. Oh. Ya. 10 hektar kepalaan satu. Satu, saya bayar 3 juta setiap bulan hanya satu itu. Kalau yang lainnya habis ya ini sudah ada kerjaan paling setengah bulan ya nggak mau pekerjaan orang lain, hanya dia saja satu. Paling nanti rempel, kalau rempel itu satu hari satu orang bisa dapat 2.000. Rempel daun itulah. Padahal itu 1 bulan sekali nanti dilakukan. Pak Sis, untuk kelemahan Pak Sis, mungkin kan jadi kan kita kan tahu bahwa setiap apapun kan pasti ada kelemahannya, sehingga kita kan ke depan bisa antisipasi, bisa mempersiapkan mental lah minimal. Itu kenapa Pak kira-kira? Kelemahannya yang pertama adalah air. Air dalam artian pisang candi nggak bisa. Ini hasil kajian saya paling baru. Jadi hasil sekolah alam saya yang paling baru adalah air. Jadi pisang candi itu harapannya kering. Tapi pas butuh air ada. Terus kelemahan yang 2, biasanya kalau sudah punya tanaman kayak gini orang berpuas diri, itu bagi saya ya itu kelemahan gitu. Iya. Makanya saya men-challenge diri saya sendiri untuk tidak mudah berpuas diri. Untuk terus mengupgrade kualitas dan terus-terusan seperti itu. Jadi yang kedua itu lebih mewanti-wanti diri sendiri aja. Iya, kalau tidak boleh cepat puas lah gitu. Tidak boleh cepat puas. Kalau targetnya 5 sisir, besok harus 6 sisir. Piye caranya? Harus meningkat terus. Harus meningkat. Yang seperti itu saja. Ada nggak batas minimal atau maksimal sisir dan jantungnya harus diambil? Ini sudah terlalu banyak harus diambil tuh. Batas maksimalnya berapa Pak? Ya 7, ada yang 8, tapi rata-rata 6 gitu aja. 6 itu bagus dong, standar 6 gitu terus dipotong. 6 itu luar biasa sudah. Karena kan nanti kalau kita nggak tahu ilmunya kan dipot panjang sampai ke bawah ini kan repot kan. Iya nanti siklus kehidupan itu kalau jantung pisang itu nanti ketika buah itu sudah kelihatan mas. Jadi buah ke 5 sisir, 6 sisir sudah mulai menurun. Itu sudah ketika menurunnya ada perubahan drastis itu berarti kan harus dipotong. Nanti di sana kita bisa lihat di kebun satunya langsung aja. Terus ya itu aja sih. Yang penting air. Hasil kajian bisnis saya terbaru air. Terus sigatokanya dikendalikan, itu aja. Sigatoka itu bercak daun, karak daun itu mas. Itu cacar Mas. Kalau beda. Di Lombok cilik ya cacar ya, bercak daun, masih mesti tahu lah. Dalam artian kalau usia segini ini mas gimana? Ya nanti ya dipotong, dibersihkan aja. Atau sekali tempo itu dikasih fungisida gitu aja. Tapi yang jelas saya 4 bulan belum pernah pakai fungisida apa-apa mas. Kalau Ambonnya sudah, ini kan satu bangsari Ambon ya mas itu. Berarti lihat situasi nggak harus ada siklus 3 bulan harus fungisida. Ya tapi kalau masih nanam 1.000 2.000 ya dikasih proteksi ya bagus aja. Oh nggak masalah gitu. Ini Ambon yang buah tadi sih. Ambon buah. Ambon buah. Pisang buah. Itu proteksinya lebih mas, saya itu tak kasih Amistartop mas. Iya. Tak spray batang bawah kan ada tumbang sarinya itu. Kalau candinya tak jiar nih mas. Saya itu ada nih pakai itu juga mas. Kalau ada memang benar-benar ada hama. Marketnya itu yang paling penting. Kalau memang marketnya itu jelas bagus. Itu memang. Ya prinsipnya pasti tadi nih, selama ada yang hobi makan gorengan. Ya terus tidak boleh lupa bahwa pisang kita juga harus bagus. Dalam artian insya Allah lah kalau masnya kan ya sudah biasa lah hal kayak gitu katanya. Sudah biasa nanam Lombok mesti tanduran ini kan ya apik. Kalau Mas Gage kan YouTuber aja. Ya, YouTuber cukup lah. Berbagi kan. Kalau dia YouTuber nanam juga. Kalau nanam candi rapat itu penny, tinggal ngontek. Katanya nanam Mas Gage ini nanam 5.000 katanya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari subscriber kita Pak Sis. Iya.
Kalau pisang candi itu katanya ini mitosnya setelah generasi keempat, generasi kelima itu kualitasnya turun. Bener nggak, Mas? Atau gimana? Kalau saya pakai sistem begini, Mas, di pertanian modern itu memang setelah saya petik 5 kali itu kenapa saya hanya ngomong 2 tahun saja? 2 tahun remaja kan dong. Oh begitu. Ya, kan nggak mungkin masih ngerantingan sampai 2 tahun juga Lombok kan nggak mungkin. Ilmu saya itu saya pelajari dari ilmunya PTPN. Tebu itu kan ada masa akhirnya juga. Iya. Kopi pun juga. Ya, kan harus diremajakan. Jadi saya nggak bisa, saya dan nggak mau nanam pisang itu harus sampai 5 tahun, 6 tahun. Oh, pasti ada penurunan drastis tuh, Pak. Kalau jarak tanam agak padat ya pasti ada penurunan, Mas. Selain itu namanya candi, dalam artian wong Jawa itu ngarani itu anaknya yang dukur, Mas. Makin lama semakin nyandi. Nah, ya ada sih yang sampai 5 tahun 6 tahun itu ada di daerah perkebunan, daerah gunung sana. Itu petani-petani konvensional, petani tradisional itu kan ya dijarni wae pokok sik gelem wae. Kalau jarak tanamnya 6 kali 6 ya bisa saja Mas sampai 3 tahun 5 tahun itu candinya. Cuma sekarang kalau 1 hektar cuma isi 300 kan kalau 6 kali 6. Iya, sedikit. Ya kapan dapat cuannya banyak? Iya. Jadi kalau kita terlalu mengikuti standar malah dan tidak ada standar dari siapapun. Kita tadi yang 6 kali 6 kata jenengan tadi. Kalau kita sih seperti itu aja. Kalau pisangnya ya itulah Mas. Kenapa salah satu alasan saya nanam pisang candi saya melihat sendiri. Ada virusnya atau tidak. Iya. Makanya saya bisa tidur nyenyak banget kalau malam. Nggak terlalu mikir ya. Ya, kayak Masnya musuh kutu kebul misalkan. Anu masih ketika berbuah, waduh. Saya sudah ngalamin semuanya, makanya. Salah habis kerja. Tapi nggak takutan Mas kalau daerah sini misalkan, woi apik di amputan dicolong orang. Kalau sugesti saya positif saja. Kalau ambil biar diambil. Yo. Misalkan ada itu ya. Misalkan ada ya. Makanya saya itu kan ada kode Mas. Jadi pemetikan itu pasti ada kode. Orang lain nggak tahu. Jadi rahasia perusahaannya itu ya. Rahasia perusahaan tapi ilmu sepele. Contohnya begini. Pisangnya segini ya tingginya, batangnya. Saya potongnya di tengah ini. Tapi agak miring sini. Jadi kodenya pekerja saya kalau motong pasti miring-miring semua. Kalau orang nyuri kadang-kadang biar nggak kelihatan kan dipotong sampai pangkal batang, dirapikan. Itu malah kelatahuan kan begitu. Ya saya observasinya sederhana Mas. Kalau hilangnya cuma 1 2 ya sebenarnya wong pengen. Kalau hilangnya sampai 10 20 enak wong cengkre. Wong nggak baik sama kita. Dalam artian ya saya introspeksinya lagi begini, apa aku kurang apik karo tonggo-tonggoku, apa sudah aku kurang. Baru kalau hilang 50 sampai 100 ya celuknya polisi kan. Kan di situ ada tingkat apa ya namanya? Iya. Kok ngerampok? Oh iya kan ngerampok kayak gitu. Asli 50 kali kalau 10 20 berarti aku kurang dermawan lah sama pagar hidup saya. Pernah ngalami Pak Sis? Enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah ya. Saya itu di hutan itu di Babatan ada berapa tempat Mas, saya enggak pernah. Namanya tidur saya tidak nyenyak itu enggak pernah. Kalau pagar hidup saya malah saya bilangin kalau nanti butuh untuk galungan, butuh untuk ceriping tahun baru yang Natal, untuk Natalan Kuningan atau untuk Idul Fitri silahkan ngambil. Tapi habis motong nanti ngomong sama kepala kebun saya. Kan kepala kebun saya tetap rekod Mas. Setiap saat setiap hari kan tetap rekod aja. Berarti ada datanya semua ini ya. Ada datanya. Posisinya di sini, ini posisinya ini. Jadi ada petanya lah istilahnya itu. Berarti emang butuh bener nggih Pak Sis nggih ketika awal nanam ini petani perlu nggih. Biasanya harus diopnam loh. Nggih. Jadi titik ini berapa anaknya ada datanya juga. Oh iya. Saya opnam. Pendataannya nggih. Cuma ini belum saya opnam yang sini. Mungkin nanti setelah ini habis seleksi anak nanti saya opnam sekalian. Berapa anaknya? Ya, kalau di tempat saya di Rawa Biru sana ada 4 kebun A, B, C, D, E. Jadi bas sandi saya dengan pekerja saya cuma kebun E sesuatu ditangani, kebun B ditangani. Satu kebun setengah hektar lah. Untuk mau mudah itu. Jadi nanti ada A1, A2, A3, A4. A5 ada virus 1 misalnya. Saya sudah bisa membayangkan di titik sana. Langsung steril misalkan, sterilisasi misalkan. Iya tadi saya hampir nanya itu.
untuk terakhir sebelum kita pindah Mas, terkait virus tadi memang kan tiba-tiba saya pernah melihat di kebun pisang ada tiba-tiba layu sampai kering gitu. Itu kira-kira virus itu menyebar itu Mas? Kalau candi enggak itu. Kalau candi hasil hemat saya tidak menyebar sama sekali. Beda dengan kutu kebunnya Mas Umam loh ya. Kalau satu malam ini kena 10 batang cabai rawit, kena kutu kebun besok jadi 100 itu. Oh iya, cepet menyebarnya itu sama. Tapi kalau pisang candi enggak, pisang Ambon juga kayak gitu Mas. Saya pernah ngalamin itu, saya nanam Ambon 10.000 batang. Ya jebol sebanyak-banyaknya sudah. Ya 100 lebih saya jebol. Ya terus ya itu Mas, jebol habis itu. Jebol habis sampai akar atau kena virus sudah, kena virus. Semua, Mas. Kuning semua sudah kena virus. Kalau yang candi alhamdulillah belum pernah. Ya ada 1-2, tetapi kembali lagi pada konsep dasar. Wong Mas Umam saja dengan resiko 40% ditangani, diambil. Potensinya Lombok Jil kan diambil ya. Yang ini malah ini paling 1%, 2%. Luar biasa. Ya kalau saya milih yang ini. Oh iya, optimisnya luar biasa berdasarkan pengalaman. Ini perlu kita. Riset saya udah dapat habis banyak masalahnya Mas. Makanya saya bisa bercerita seperti ini karena riset saya juga sudah habis banyak. Sudah ada datanya ya Pak. Sudah ada datanya. Pak Sisnya seharusnya punya buku Mas ya. Ada Mas kelihatannya Mas. Udah wis. Enggak, Masnya buku nerbitkan sendiri. Next lah. Seharusnya ini sudah luar biasa ini kan. Next lah, pastinya pengen berbagi manfaat sampai ke sana juga. Dan bukunya kalau laris kan cuannya juga bertambah. Ya nanti yang nerbitkan buku Mas Gage saja. Ini bagian anak muda kayak gitu. Penulisnya sini ya. Iya. Kalau saya bantu hal-hal kayak gini aja Mas Gage. Seperti itu ya. Saya itu kalau nanam pisang celep sebelum 1 bulan belum saya ndaki Mas. Ya apa ya, aku ndaki ngongkon arekku yang bayar ya Mas. Iya. Ya itu kan karena mungkin jenengan udah pengalaman luar biasa kan. Untuk pertama kali nanam kan ya tidak mendino. Lah ya itu kan. Lah ini kan makanya nanti sebenarnya pengen harapannya tahun ini ada SOP khusus. Saya membuat SOP khusus terkait candi. Contoh, ya dasar saya kerja lama di PTPN itu kan. PTPN itu namanya ada apa ya? Rencana anggaran biaya dalam satu musim. Iya, ada RAB-nya. Bulan sekian pupuknya ini, bulan sekian herbisida, bulan sekian ngerempel, bulan sekian ini, pengerannya harus bulan sekian. Ya nanti kalau sudah muncul SOP-nya, ya wis. Ya Mas, SOP ini iki Mas mau selesai. Ini sudah standarnya ini. Tinggal copy paste. Iya. Harapannya tahun ini saya ke arah sana lulus nanti. Jadi ketika saya mau nanam baru lagi atau teman mau nanam, itu saya sudah punya SOP khusus. Bulan ini masih fokus di pembenahan manajemen. Iya. SOP yang dikembangkan dari pengalaman jenengan ini ya. Dan tentunya nanti ke depan bisa jadi SOP bersama akhirnya ini. Tentunya nanti ketika memutuskan SOP bersama, saya berharap dengan teman-teman muda ini nanti kita ngopi bareng-bareng. Ayo nggak SOP diniatkan, diwakafkan nanti untuk kemaslahatan. Itu yang saya mau. Untuk generasi petani berikutnya. Terakhir masih saya tanya, saya juga menanggapi Mas Gage itu tadi terkait subscribe kali angel ngomong bertanya generasi kelima itu sudah kurang bagus kan gitu tadi ya. Ya. Ada penurunan kualitas. Pertanyaan saya, permajaannya itu berarti harus beli bibit baru lagi. Ya enggak Mas, lu sampai umur ini kalau saya nanam dulu pertama ya, ini tak ajar udah benihnya Mas. Ini 2000 benihnya ada 4000 loh ini Mas. Oh, berarti bibitnya dari dari pisangnya itu sendiri. Sampean itu cuma sekali beli, habis itu swasembada. Saya ngajak itu bukan hanya sukses ya, saya sukses bersama itu diawali dari swasembada. Swasembada cuane swasembada. Iya. Swasembada bibite. Mari ngono cuane kena gitulan swasembada lahan, swasembada semuanya. Ngapunten Mas, maksud kula niku kula tasih mboten paham. Generasi kelima niki kula mboten paham. Niku sekali panen langsung dipotong apa pripun? Kula mboten paham. Maksudnya gimana ya? Gini Mas, kan mungkin untuk anggap aja kita mencontohkan ini aja udah. Gimana? Kan adik itu tadi kan katakan dipikir ketika panen satu selesai tanam ada tanam lagi.
Tapi kan ini kan maksudnya kan tadinya dalam sampai anggap aja sampai 5 kali lah baru nanam lagi. Nanamnya di mana sebelahnya? Berarti yang lama itu dihabiskan. Kan itu misalkan udah apa generasi kelima ya Mas ya, kan itu pasti tetap masih ada tunasnya. Iya. Tunasnya malah puluhan. Nah itu jadi lahannya itu yang digeser. Ya nanamnya digeser aja Mas, di sela-selanya ini geser, pindah tanam aja. Lahannya tetap. Kenapa? Komposnya pisang itu P-nya tinggi sekali. Iya. Lah iya, silakan sampean searching lah. Iya. Kandungannya apa kedebok pisang? Berarti minimal 2 anak, ketika satu tumbuh nanti generasi itu ya.